981 buku harian cinta. Gaya lagunya ringan dan bersemangat, sehingga mudah dinyanyikan. Lagunya manis dan penuh kehangatan, sehingga dengan cepat meraih popularitas yang luas. Mereka yang telah menyaksikan alur cerita film dalam video musik kini menanti dengan penuh semangat perilisan film tersebut. Film ini dijadwalkan tayang perdana pada jam tayang utama akhir tahun ini. Karena target penontonnya sebagian besar adalah pelajar, film ini akan tayang selama liburan musim dingin. Lin Fengtian memiliki ekspektasi tinggi terhadap pendapatan film ini. Diprediksi akan menjadi hit box office, penayangan perdananya diperkirakan menghasilkan keuntungan lebih dari 2 miliar dolar. Beberapa hari ini penuh dengan berbagai program. Film ini akan segera rampung karena proses syutingnya sudah hampir selesai. Setelah itu, penyuntingan pasca produksi dimulai. Tim produksi sudah mempersiapkan masa promosi sebelum film akhirnya dirilis. Huan Yu punya niat untuk memasarkan Gu Xingzi dan Yun Cixi sebagai CP1 untuk menggembar-gemborkan film tersebut, sekaligus untuk memanjakan alur cerita film tersebut. Menghubungkan pemeran utama film yang akan datang merupakan strategi pemasaran lama dan terbukti dalam industri hiburan untuk menarik lebih banyak perhatian. Dengan pikiran imajinatif masyarakat banyak, taktik ini benar-benar teruji. Qin Zhou telah menerima beberapa tawaran menjadi bintang tamu di programnya. Salah satunya adalah acara realitas TV berjudul The Love Diary, yang naskahnya cukup berat. Itu adalah acara realitas asli dari Chengguang Channel, dan Cinta Imajiner adalah nilai jualnya. Dalam acara tersebut, para selebritas diminta berperan sebagai sepasang kekasih saat mereka berpartisipasi dalam serangkaian tantangan. Hanya dalam beberapa minggu, acara TV ini dengan cepat menjadi populer. Gu Xingzi dan Yun Cixi adalah pasangan kedua untuk pertunjukan tersebut. Karena sang superstar, pasangan mereka mendapat banyak perhatian. Tentu saja, seiring berjalannya acara TV realitas, naskahnya pasti sudah siap. Lagi pula, mereka perlu membuat dialog dan hal-hal semacam itu menarik. Jika tidak, dari mana topik dan rating pemirsa itu berasal? Rekaman untuk acara itu dijadwalkan bulan berikutnya, dan naskahnya akan dikirimkan kepadanya sebelum itu. Setelah waktunya tiba, ia tinggal mengikuti naskahnya. Ketika dia mendengar bahwa manajernya telah menerima program ini untuknya, dia sedikit terdiam. Qin Zhou meliriknya. Apa, kamu tidak mau? Cixi, kamu harus lebih perhatian. Tahukah kamu berapa banyak selebriti wanita yang berharap untuk berpartisipasi dalam The Love Diary, sebagai pasangan Gu Xingzi untuk memanfaatkannya? Hehe, aku pasti sangat beruntung kalau begitu. Dia menjulurkan lidahnya. Senang kau tahu. Ia menepuk kepalanya. Jadwal kita padat minggu ini, bahkan, kita punya pertunjukan lain yang harus kita ikuti malam ini. Pertunjukan apa? Itu, Up Close with a Starlight, pastikan kamu tampil dengan baik. Jawab manajernya sambil menyerahkan selembar kertas. Ini naskah untuk acara itu, bacalah ini dulu. Semua pertanyaan yang akan diajukan pembawa acara TV, dan bagaimana ia harus menjawabnya, ada di naskah ini. Ia hanya perlu menghafal semuanya, itu saja. Up Close with a Starlight adalah sebuah acara bincang-bincang yang terkenal. Jajaran pembawa acaranya terdiri dari para tokoh televisi ternama. Pembawa acara utamanya adalah Liu Fei, seorang entertainer papan atas di bidangnya. Ia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang pembawa acara dan berbagai hal lainnya. Ia tidak hanya memiliki wawasan budaya yang tinggi, tetapi juga cerdas dan menawan. Di bawah kepemimpinannya, suasana acara terasa santai dan humoris. Sambil membuat penonton tertawa, ia kerap berbagi beberapa kata bijak. Kebanyakan orang yang hadir di acaranya bersikap santai dan tidak dipaksa untuk melontarkan lelucon atau bertingkah konyol. Biasanya, total 10 tamu akan diundang untuk satu acara. Mereka dibagi menjadi kelompok pertama dan kedua. Yun Cixi dan Gu Xingzi adalah bagian dari kelompok pertama. Segmen acara di mana kelompok mereka akan tampil akan ditayangkan pada jam tayang utama, dengan demikian, jumlah pemirsanya adalah yang tertinggi. 1 CP berarti, pasangan karakter. 982 menggembar-gemborkan CP. Segmen acara di mana kelompok mereka akan tampil akan ditayangkan pada jam tayang utama, dengan demikian, jumlah pemirsanya adalah yang tertinggi. Lu Jingtian, Li Jiuxian, dan Yang Mi juga akan tampil di acara itu bersama mereka. Qin Zhou telah memilih gaun yang elegan untuk anak didiknya. Gaun seperti itu sangat cocok untuk Yun Cixi karena membuatnya tampak berkelas.
Tampak jelas bahwa ia sengaja menjodohkannya dengan sang superstar karena ia juga telah memilih pakaian formal dengan warna yang senada dengan pakaian sang superstar. Ketika dia bergegas ke ruang tunggu stasiun penyiaran dan melihat setelan sang superstar, wajahnya memerah. Ini jelas pakaian pasangan, kan? Sangat cocok, puji manajernya dari samping. Dia berkata dengan sedih, aku akan diinjak-injak oleh penggemar Sings di Weibo malam ini karenamu. Bodoh, enak juga diinjak-injak. Itu artinya kamu lagi ngetren. Hal paling menakutkan yang bisa terjadi pada selebritas adalah tidak dibicarakan. Bentak agennya. Petik 2, petik 2. Bagaimana dia bisa protes? Metode promosi ini baru berjalan beberapa saat, namun Weibo-nya sudah dikerumuni oleh penggemar sang superstar. Begitu acara ini ditayangkan, aneh rasanya kalau dia tidak tertimpa masalah. Bukankah tidak apa-apa kalau kamu tidak melihatnya? Dia tertawa. Saya takut orang-orang akan mengirimi saya silet, akunya. Dia diam. Kenyataannya, dia telah menerima cukup banyak surat ancaman. Itulah sebabnya dia masih dihantui rasa takut. Salah satu pembawa acara, Lu Fei, bertemu dengannya secara khusus sebelum rekaman. Saat pertama kali bertemu, pembawa acaranya memancarkan aura yang anggun dan sopan. Ia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Berbeda dengan pendatang baru pada umumnya, dia sangat sopan. Kesopanan dan rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Saat pertama kali melihatnya, dia merasa wanita ini sungguh tidak buruk. Dia telah menonton potongan filmnya, tetapi setelah melihatnya secara langsung, dia berpikir bahwa dia lebih berkelas daripada yang ditampilkan di layar. Dia sempat berinteraksi singkat dengannya sebelum mereka membaca dialog mereka. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, dia pergi. Mereka mulai menayangkan acaranya. Karena acaranya langsung, mereka tidak boleh membuat kesalahan. Sutradara program membaca naskah bersamanya sebelum ia naik ke panggung. Ia berulang kali memperingatkan, ini siaran langsung, jadi harap hindari kesalahan. Jika terjadi sesuatu saat siaran, tidak bisa dihapus. Acara dimulai. Begitu ia dan sang superstar naik ke panggung, Lu Fei fokus mengajukan pertanyaan tentang The Green Apple. Semuanya masih berjalan lancar. Setelah itu, pembawa acara dan tamu dibagi menjadi dua tim dan memainkan permainan kecil, yang menguji tingkat chemistry antara aktor dan aktris. Permainan menebak kata. Satu orang menerima sebuah kartu, dan mereka harus memerankan kata yang tertera di kartu tersebut, sementara orang lain mencoba menebak jawabannya. Dalam waktu 60 detik, pasangan mereka mencetak poin tertinggi. Lu Fei tertawa dan memuji mereka dari samping. Sings dan Sishi benar-benar punya chemistry yang luar biasa. Mereka menjawab 8 dari 10 pertanyaan dengan benar. Aku sendiri tidak bisa menebak beberapa di antaranya, tapi dia dengan cepat menebaknya dengan benar. Chemistry mereka sungguh patut dikagumi. Sutradara memberi isyarat dari bawah, dan penonton bersorak untuk memeriahkan suasana. Ia melirik sang superstar dengan malu-malu, tetapi hatinya diam-diam tak setuju. Itu karena aku sudah menghafal semua jawaban sebelum naik ke panggung. Dulu waktu nonton acara ini, dia berpikir kalau permainannya menarik dan banyak adegan lucunya. Pada akhirnya, ternyata semuanya sudah ada naskahnya. Dari hal-hal besar seperti jawaban atas pertanyaan hingga hal-hal terkecil seperti ekspresi wajah, semuanya sudah tertulis. Pembawa acara, yang juga menerima naskah, sengaja mengalihkan perhatian dari pasangan itu dengan bertanya, Sings, apakah kalian berdua juga punya chemistry yang begitu kuat saat syuting? 983 kecelakaan dipertunjukkan. Dan, Lu Fei tampak seperti tukang gosip saat ia menyelidiki lebih lanjut. Bagaimana dengan adegan ciumannya? Apakah semuanya selesai dalam satu pengambilan? Li Jiuxian berdiri dan menambahkan dialognya. Adegan ciumannya harus diulang berkali-kali. Para penonton di bawah panggung bersorak menanggapinya. Pembawa acara menutup mulutnya, berpura-pura terkejut. Tatapannya beralih, lalu ia menatap sang superstar dengan tatapan sinis sambil bertanya sambil tersenyum, Sings, apa kau sengaja? Pembawa acara lain, Xiao Ken, juga memberikan tanggapan sesuai naskah. Kalau aku jadi dia, aku juga akan mengulang adegan-adegan itu. Hahaha. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Beberapa pembawa acara bincang-bincang realitas ini saling bertukar pandang, mengisyaratkan sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata yang mereka ucapkan. Naskah acara ini sengaja memanfaatkan gosip-gosip yang melibatkan sang bintang dan aktris pendatang baru untuk meramaikan acaranya. Pada saat ini,
Lu Jingtian berkata, sebenarnya, Sings dalam kondisi prima saat adegan ciuman mereka, Sishi selalu menjadi penyebab adegan ulang. Perkataannya mengejutkan semua orang di lokasi syuting. Sang superstar mengernyitkan alisnya sejenak, tetapi segera kembali tersenyum ketika lensa kamera menyorotnya. Ada sedikit peringatan saat ia melirik ke arah pembicara. Kata-katanya tidak termasuk dalam naskah yang telah disusun sebelumnya. Dengan mengatakan hal seperti ini, dia bermaksud menjatuhkan Yun Sishi. Meskipun acara itu ingin menjual dia dan pemain baru itu kepada penonton sebagai pasangan, menurut naskahnya, dialah yang seharusnya menjadi pihak yang berminat. Namun, kata-kata wanita ini justru mengisyaratkan kebalikannya, sehingga membuat pasangan pura-puranya terlihat murahan. Seseorang dapat mengantisipasi hal-hal yang akan diberitakan media keesokan harinya jika tidak ada penjelasan yang tepat diberikan hari ini untuk pernyataan ini. Kedengarannya seolah-olah rekannya tanpa malu-malu menyebabkan pengambilan ulang itu menarik perhatiannya. Jika rumor semacam itu menyebar, citra publiknya akan sangat tercoreng. Oleh karena itu, norma dalam kiasan pasangan karakter adalah menempatkan tokoh utama wanita pada sisi pasif. Lu Fei sempat berkeringat dingin, tetapi berkat kemampuan adaptasinya yang tinggi, ia segera mengendalikan emosinya dan menanggapi sindiran Lu Jingtian. Oh, Sishi yang menyebabkan pengambilan ulang itu. Pasti ada cerita di baliknya. Semua orang memperhatikan si pendatang baru untuk mengetahui reaksinya, sementara asistennya gelisah dengan cemas di bawah panggung. Ia menjawab dengan cekatan, tampak agak malu-malu sambil menggigit bibir bawahnya. Yah, itu karena aku sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa saat syuting dengan Sings. Tekanan yang sangat besar. Dia terlalu tampan. Rasanya begitu tak nyata saat dia berdiri di hadapanku. Jadi aku cenderung melewatkan kesempatanku. Dia mengatupkan bibirnya dengan gugup. Lagi pula, dia terlihat jauh lebih baik secara langsung daripada di TV. Dia punya aura khusus selama syuting. Aku sangat stres memikirkan performaku yang mungkin akan buruk di hadapannya. Dia dengan cekatan menghindari topik itu. Asistennya mendesah lega saat mencukur abis rambut itu. Di sampingnya, ekspresi Qin Zhou pun mereda, dan dia memberinya pandangan setuju. Pembawa acara pun datang menyelamatkannya. The Green Apple, bukan hanya film pertamanya, tapi juga di sanalah ia pertama kali berciuman di layar kaca. Saya dengar dari sutradara Lin bahwa ia aktris yang berbakat dan pendatang baru yang sangat mumpuni. Film ini baru titik awalnya, jadi saya sangat menantikan aktingnya yang lebih hebat lagi di masa mendatang. Terdengar tepuk tangan meriah dari bawah. Yang Mi pun dengan cerdik membantunya. Adegan ciuman mereka hanya sedikit diambil ulang. Seringkali, keduanya bisa menyelesaikannya dalam satu pengambilan. 984 kehilangan pengikutnya. Lu Jingtian menambahkan, saya ingat satu adegan yang diulang beberapa kali karena sutradara tidak puas. Pembawa acara utama menjawab dengan serius, sutradara adalah seseorang yang serius dengan profesinya dan sangat tegas saat syuting. Kudengar dia bahkan bisa sedikit pemarah saat bekerja. Xiao Ken melanjutkan kalimatnya. Dia punya standar syuting yang tinggi dan, seperti biasa, selalu berusaha sebaik mungkin. Sikap yang langka. Dengan demikian, topik dikembalikan ke jalur yang benar. Sengaja atau tidak sengaja, pemeran utama melewatkan aktris tersebut setelahnya dan bahkan mengaburkan kehadirannya. Ada beberapa topik menarik seputar dirinya dalam naskah yang sengaja ia lewati. Tentu saja, hal ini membuat wanita itu kesal. Ia mencoba menyela untuk menarik kembali perhatian, tetapi akhirnya gagal. Upayanya justru membuatnya tampak seperti pelawak yang putus asa. Agennya sangat marah padanya karena hal ini, dan hanya statusnya yang tinggi yang menghentikannya dari melampiaskan amarahnya. Ia benar-benar frustrasi. Kata-katanya keluar begitu saja tanpa ia pikirkan. Meskipun ia kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa tetap tenang, ia juga kesal dengan kemampuan si pendatang baru itu untuk menangkis ejekan tajamnya. Qin Zhou menghampiri anak didiknya dan memuji, Sishi, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Baiklah, aku harus berterima kasih kepada Bos Qin atas bimbingannya yang luar biasa, ya. Dia tersenyum rendah hati sebagai balasannya. Gadis kecil, kata-katamu kedengarannya semanis madu. Kata agennya, tampaknya terbuai oleh sanjungannya. Acara itu tentu saja menyebabkan kegemparan segera setelah ditayangkan. Topiknya bukan tentang ejekan, tidak sengaja, Lu Jingtian. Sebaliknya, para pemirsa malah memperdebatkan hubungan antara kedua aktris tersebut. Lu Jingtian mengabaikan Yun Sishi, dengan cepat menjadi topik tren terpanas di Weibo.
Bahkan tim produksi tidak senang dengan aktris tersebut karena tidak mengikuti naskah, oleh karena itu, mereka sengaja menonjolkan ekspresi buruk di wajahnya selama tayangan ulang acara tersebut. Mayoritas publik menunjukkan bahwa aktris tersebut telah berulang kali mengabaikan pendatang baru tersebut selama pertunjukan. Tindakannya yang penuh perencanaan berbeda dengan citranya yang polos di layar. Sikapnya yang jahat itu terungkap dengan jelas dalam pertunjukan itu. Atas penolakan berulang kali sang aktris terhadap pendatang baru, banyak penggemar sang aktris mengecam sang pendatang baru melalui Weibo. Dalam semalam, dia kehilangan puluhan ribu pengikut Weibo-nya. Penggemarnya, yang sebagian besar adalah pengikut bayangan, pada awalnya tidak banyak, namun yang hilang adalah pengikut aslinya. Dia hampir menjadi gila karena marah karenanya. Rencananya adalah mempermalukan pendatang baru di acara itu. Siapa sangka itu malah menjadi bumerang dan dia malah menderita kerugian. Dia sebenarnya hanya cemburu terhadap si pemain baru karena timnya ingin menciptakan CP antara dia dan sang superstar, tetapi pria itu dengan tegas menolak. Namun, dia langsung setuju ketika giliran Yoon Si-shi. Tidak heran dia marah. Mengapa sumber daya berlimpah miliknya harus diberikan pada wanita jalang itu? Kalau itu diberikan kepadaku, aku akan menjadi topik yang lebih panas daripadanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah akan hal ini? Tentu saja, ini terjadi jauh di kemudian hari. Qin Zhou memanggil orang yang didawanya ke kantornya hari itu. Ketika ia bergegas masuk ke kantornya, ia baru saja selesai menelepon. Ia tampak serius, namun di saat yang sama, matanya berkilat gembira dan penuh ambisi. Ketika melihatnya, ia membawanya ke tempat duduk. Ia hendak berbicara ketika sebuah kenangan membuatnya berhenti, lalu berkata, "Si-shi, aku punya pertanyaan. 985 dia lebih mementingkan dirimu." Dia mengangkat sebelah alisnya ke arahnya, tampak terkejut dengan kebijaksanaannya. "Ada apa? Tanya saja." Ia cemberut ragu-ragu. Sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jarinya, ia melanjutkan dengan hati-hati. "Ini mungkin pertanyaan yang kasar, tapi saya harus mendapatkan gambaran lengkap situasinya, jadi mohon maaf atas kekasaran saya." Ia terdiam sejenak sebelum membuka mulut lagi. "Saya ingin tahu apa yang terjadi antara Anda dan tuanmu." Dia terkejut. "Kenapa kamu tanya begitu? Aku tahu dia lebih perhatian padamu," katanya jujur sambil meraba-raba cincin di ibu jarinya. Itu sungguh tidak biasa. Setidaknya dalam kesannya, pria itu berhati dingin. Mengapa dia memiliki kesan seperti itu? Saat Huanyu baru saja dibeli oleh Diseng, beberapa agen bintang menyusun daftar aktris untuk dipersembahkan kepada CEO yang kuat dan berpengaruh ini dengan harapan bisa mendapatkan simpatinya dan memperoleh sumber daya berharga untuk tugas mereka. Memberikan hadiah kepada wanita demi ketenaran dan kekayaan merupakan norma umum dalam industri ini. Siapapun yang menarik minatnya tentu akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk timnya. Pada akhirnya, lelaki itu hanya membuang daftar itu setelah melihatnya dan tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Tak pernah ada perempuan di sampingnya. Ia tak pernah bergaul dengan siapapun, meskipun para perempuan itu berbondong-bondong ke sisinya. Dia memegang kendali kerajaan hiburan ini namun menghindari hubungan intim dengan aktris manapun. Yoon Si-shi adalah yang pertama dan satu-satunya. Dia mencoba mencari tahu statusnya kepada pria ini sebelumnya, sayang, tak seorang pun di kantor tahu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seseorang yang istimewa. Dalam hal apa dia istimewa? Mereka tidak tahu. Ia berpikir sejenak. Meskipun tak tahu dari mana pertanyaan itu berasal, ia memutuskan untuk berterus terang. "Kita sepasang kekasih." Dia menyipitkan matanya. "Kudengar kau punya anak. Bagaimana kamu tahu?" Dia agak terkejut. "Bagaimana aku bisa mencari nafkah kalau aku tidak tahu latar belakang para artis di bawahku?" Ia agak kesal dengan komentarnya, yang dianggapnya sebagai penghinaan. Sambil mengetuk-ngetukkan buku jarinya di atas meja, ia melanjutkan. "Apakah anak itu miliknya?" Dia menggertakkan giginya. "Ya, kudengar, 7 tahun yang lalu, seorang wanita misterius menjadi ibu pengganti keluargamu, dan Tuan Muda Yi Chen itu bukan berasal dari Mu Wanru, melainkan melalui ibu pengganti garis keturunan." Dia berhenti sejenak dan menatapnya dengan termenung setelah mengatakan itu. Dia tampak agak malu, meski dia mendesah kagum dalam hati. Mulut orang-orang yang mengetahui masalah ini dibungkam. Bagaimana dia mengetahuinya? Ia menambahkan sambil mendesah, sebenarnya, mereka kembar. Yang sulung dibawa pergi saat lahir, sementara yang bungsu awalnya tidak bernapas, tetapi akhirnya berhasil menyelamatkan hidupnya. Ayah saya terpaksa menggunakan koneksinya untuk menyembunyikan hal ini dari keluargamu.
Agen itu tampaknya menyadari sesuatu. Kau bisa saja menikah dengan keluarga elit itu. Keturunan penting bagi orang-orang seperti mereka, dan kau melahirkan dua putra untuk mereka. Mereka adalah aset berharga bagi mereka. Dia tidak terpengaruh. Aku tidak mau. Tidak mau. Dia terkejut mendengarnya. Kenapa tidak? Dia tetap diam. Ia bertanya dengan nada heran, maafkan saya atas keterus-terangan saya. Bersama pria yang begitu berkuasa, Anda pasti bisa hidup makmur dan bebas dari beban, kenapa masih mau terjun ke dunia hiburan? 986 Tahukah Anda betapa ambisiusnya saya? Kita harus tahu betapa berbahayanya industri ini. Jika ini perempuan lain, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menikah dengan keluarga elit daripada melanjutkan profesi ini. Lagi pula, kaum elit hanya mencari perempuan dengan latar belakang yang baik. Dia menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam dan sejuk. Pertanyaannya begitu langsung hingga terdengar mengagetkan di telinganya. Akibatnya, dia merasa agak malu. Namun, ia mengerti bahwa pria itu tidak berniat jahat dan tidak bermaksud mengejeknya atau mempersulitnya. Pria itu hanya ingin tahu hubungan sejatinya dengan Muyase. Sebagai agennya, dia punya kewajiban untuk mengetahui segalanya tentangnya. Dia juga tidak bermaksud menyembunyikan apapun darinya. Dia menatap matanya dan berkata dengan nada netral, aku tidak suka berutang pada siapapun. Dia terkejut dengan jawabannya, namun entah bagaimana, itu juga sesuai dengan perkiraannya. Jawaban ini benar-benar sesuai dengan gayanya. Ia melanjutkan dengan sederhana, siapa yang tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan? Tapi jika aku bergantung pada laki-laki untuk mencari nafkah, bagaimana aku bisa menjaga harga diriku? Aku tidak menginginkan itu. Dia tersenyum puas, tampaknya puas dengan jawabannya. Bagus sekali. Aku sangat menyukai karaktermu yang kuat. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, matanya berbinar-binar. Apakah kau tahu ambisiku? Tanya lelaki itu, sambil menurunkan volume suaranya menjadi nada bicara yang terdengar magnetis. Dia menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum, bersandar di sandaran kursi, dan berkata dengan santai, selama 10 tahun terakhir, aku telah membantu Sings menaklukkan separuh dunia hiburan. Tapi aku punya ambisi yang lebih besar untukmu. Apakah Anda bersedia bekerja dengan saya? Tentu saja. Sebelum ini, aku ingin kau memahami ini dengan sangat jelas. Kau boleh menyebut dunia hiburan sebagai sarang harimau atau tempat pembuangan kotoran, tapi di sini, yang terkuat mendapatkan semuanya. Tak ada martabat bagi yang lemah. Karena kau sudah turun tangan, kuharap kau melakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, aku tidak suka itu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah buku dan meletakkannya di hadapannya. Dia mengangkat sebelah alisnya dan menerimanya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah naskah dengan volume tebal. Naskahnya 2 kali lebih tebal dari naskah The Green Apple. Saat membuka halaman pertama, ia melihat tulisan hitam putih. Ini adalah drama periode yang baru-baru ini dipersiapkan untuk seleksi pemeran utama. Serial ini, yang juga merupakan adaptasi novel terlaris, untuk sementara diberi nama Lethal Beauty. Lebih dari 3 juta kopi karya intelektual populer ini terjual di dalam dan luar negeri. 3 juta kopi. Apa maksudnya? Jika 30.000 eksemplar buku ini terjual, novel ini akan terdaftar sebagai buku terlaris. Karena novel ini, yang telah dirilis 5 tahun ini, mampu meraup penjualan sebanyak 3 juta eksemplar, itu artinya ia memiliki basis penggemar yang besar. Dikatakan bahwa harga hak ciptanya mencapai jumlah yang sangat besar, yakni 10 juta yuan. Ini adalah kekayaan intelektual pertama yang dibeli sebanyak itu, yang kemudian mencetak rekor tertinggi hingga saat ini. Apalagi, dengan hanya memegang hak atas novel tersebut dan tanpa susunan pemain yang pasti, jaringan-jaringan televisi besar berebut hak siarnya. Salah satu stasiun televisi bahkan mematok harga 800 juta yuan untuk biaya hak cipta. Ada satu kabar baik dan satu kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar dulu? Ia tampak sedang senang dan ingin menambah ketegangan. Dia dengan senang hati menurutinya. Saya ingin mendengar kabar baiknya dulu. Kabar baiknya adalah Anda memiliki kesempatan untuk memperjuangkan peran utama wanita. Dan berita buruknya, 987 peluang tipis. Kabar buruknya, banyak yang bersaing untuk itu dan semuanya aktris papan atas. Jadi, peluangmu untuk terpilih sangat tipis, katanya dengan nada datar. Kemungkinan kecil. Dia bertanya-tanya dalam keterkejutan, betapa kecilnya peluangnya. Sangat ramping. Mengapa kamu berkata begitu?
Itu karena daftar kandidatnya termasuk Han Yuyan dan Lin Si. Dia menyadari dengan agak khawatir betapa kecilnya kesempatannya. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai status Han Yuyan yang sangat tinggi di industri ini. Adapun Lin Si, dia telah menjadi aktris paling populer dan dicari dalam drama periode dalam 2 tahun ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam kategori ini. Ngomong-ngomong, meskipun baru debut 3 tahun lalu, ia telah berhasil menjadi aktris peraih penghargaan berkat film pertamanya, Rose Knight. Status dan popularitasnya langsung meroket. Setelah itu, ia muncul dalam banyak drama periode dan diberi gelar Imperial Beauty di industri hiburan. Wajahnya cocok untuk drama sejarah. Dengan profilnya yang lembut dan memukau, ia tampak seperti orang yang berbeda dari dunia nyata. Dia berperan sebagai Xiao Longnu dalam pembuatan ulang, The Return of the Condor Heroes, dan ini meningkatkan popularitasnya secara drastis dan membuatnya bergabung dengan jajaran aktris papan atas. Meskipun persaingannya ketat, Qin Zhou sangat percaya padanya. Baginya, Yun Cixi tidak perlu takut pada aktris itu. Penampilannya yang berlekuk-lekuk juga cocok untuk drama-drama periode, bahkan, ia yakin Yun Cixi bisa lebih baik daripada Lin Si. Yang dikhawatirkannya adalah kekuasaan yang dimiliki Lin Si dan Han Yuyan di belakang mereka. Han Yuyan memegang posisi aktris nomor 1 di Huanyu. Selain itu, karena telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, ia memiliki basis penggemar yang besar. Ia memiliki pendukung paling lantang untuk peran ini. Faktanya, dia telah menunda pernikahannya untuk bersaing memperebutkan peran ini dalam Lethal Beauty. Lin Zi, yang bernaung di bawah Cheng Guang Entertainment, termasuk dalam jajaran aktris muda yang sedang naik daun. Meskipun relatif baru di industri ini dan fondasinya mungkin belum kuat, ia datang dengan latar belakang yang kuat. Jika menyangkut latar belakang, Han Yuyan mungkin memiliki pendukung yang lebih kuat. Masalah sebenarnya di sini adalah hak untuk Lethal Beauty telah berhasil dibeli oleh Cheng Guang. Karena perusahaan itu telah menghabiskan banyak uang untuk membeli hak cipta, mereka tentu akan mempromosikan artis mereka. Artis paling terkenal di Cheng Guang adalah Meng Lan. Namun, ia sebagian pensiun setelah menikah dengan keluarga kaya, sehingga namanya tidak lagi tercantum dalam daftar selebriti. Karena itu, agensi hiburan tersebut menunjukkan niat yang kuat untuk menjadikan Lin Si sebagai penerus Han Yuyan. Hal ini terlihat dari besarnya sumber daya yang telah mereka curahkan untuknya selama 2 tahun ini. Mereka ingin menjadikannya nomor 1 yang baru. Ketika Cheng Guang berhasil membeli hak cipta novel tersebut, Qin Zhou berspekulasi bahwa pemeran utama wanita mungkin sudah ditentukan sebelumnya. Kemungkinan besar aktris tersebut akan mengambil peran utama. Industri TV dan film saat ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, sutradara dapat menentukan artisnya. Sekarang, artis ditentukan sebelumnya oleh investor. Mereka memegang kendali, sementara sutradara tidak punya suara. Ini akan menjadi kasus yang biasa, kecuali jika sutradara telah berinvestasi dalam pertunjukan tersebut atau terkenal seperti Lin Fengtian. Tidak semua sutradara cukup beruntung untuk memiliki pemeran utama pria dan wanita pilihan mereka. Seringkali, investor akan mengatur artis favorit mereka untuk tampil di acara tersebut. Hal ini sampai pada titik di mana tim produksi harus membuat karakter khusus untuk seorang artis jika tidak ada. Untuk karya orisinal populer seperti Lethal Beauty, peran-peran tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh koneksi dan jaringan. Bahkan aktris papan atas pun mungkin hanya mendapatkan peran pendukung, sementara seorang superstar mungkin hanya muncul sebentar dalam beberapa episode. 988 memanfaatkan setiap peluang. Gu Xiaoyang, sutradara Lethal Beauty, sudah lama berkecimpung di dunia akting. Selama persiapan syuting, selain memasukkan beberapa kasus khusus ke tim untuk memenuhi keinginan investor, ia juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pemeran utama wanita ideal yang ia bayangkan. Namun, dari kelima nama yang tercantum, Yun Cixi tidak termasuk di antaranya. Karena dia masih baru dan film yang dibintanginya belum dirilis, pria itu tidak mempunyai kesan yang kuat terhadapnya. Dia hanya tahu bahwa dia mempunyai bakat yang bagus, tetapi dia tidak begitu istimewa sehingga dia akan mengundangnya untuk mengambil bagian dalam dramanya. Dari kelima orang ini, Lin Zi, bersama dengan Han Yuyan, tentu saja termasuk. 5 selebriti wanita, dan 4 di antaranya di bawah Huanyu. Sebagai kerajaan hiburan, Huanyu memiliki banyak artis mapan di bawahnya. 3 dari 4 aktris terpopuler di dunia hiburan berasal dari sana. Hal ini jelas menggambarkan pengaruh Huanyu.
Mengundang selebritas dari Huanyu untuk mengambil bagian dalam audisi diterima secara diam-diam oleh Cheng Guang dari sudut pandang investor. Kelihatannya altruistis di permukaan, namun kepala produser Huanyu, Jilin, sangat marah saat mendengar hal ini. Bukankah ini sekadar menipu penggemar untuk meningkatkan ketenaran seseorang? Pertama, mereka meningkatkan jumlah pendukung acara dengan mengundang selebritas dari Huanyu. Kedua, setelah mendapatkan cukup banyak perhatian, mereka tetap akan memilih orang-orang mereka di seleksi akhir. Membuat cukup banyak gosip dengan menggunakan Huanyu untuk mempromosikan artis mereka, bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu bagi mereka? Ini adalah tipu muslihat Cheng Guang yang sangat bagus. Bagaimana jika mereka tahu tentang tipu muslihat itu? Pertunjukannya bagus. Meski hanya sedikit, mereka harus tetap memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Begitu Qin Zhou mengetahui bahwa drama ini sedang dipersiapkan untuk syuting, ia segera mengatur pertemuan dengan Gu Xiaoyang dan menyatakan keinginannya untuk bekerja sama. Langsung pada intinya, ia merekomendasikan artisnya. Dia memiliki jaringan yang luas dalam lingkaran tersebut dan memiliki hubungan yang baik dengan direktur. Karena ia telah mencarinya sendiri, sang sutradara setuju untuk memberikan anak didiknya tempat dalam audisi. Meskipun itu hanya sebuah tempat di audisi dan peluangnya rendah, kesempatan ini tetap saja sulit didapat. Terlepas dari apakah ia terpilih atau tidak, agennya sangat yakin. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa drama ini kemungkinan besar dirancang khusus untuk mempromosikan Lindsay. Setelah mendengarkan analisis detailnya, Yun Cixi sedikit kecewa. Kemungkinannya kecil, mustahil. Lindsay adalah artis mereka, bagaimana mungkin Cheng Guang memilih selebritas dari Huanyu untuk menjadi pemeran utama wanita? Begitu saja, apa semangatmu sedang menurun? Ia tertawa jenaka sambil menatapnya. Cixi, tingkatkan semangat juangmu. Peluang terpilih mungkin kecil, tapi bukan berarti tanpa harapan. Saya sedikit penasaran. Apa yang membuatmu penasaran? Karena novel ini merupakan kekayaan intelektual populer, mengapa Huanyu tidak membeli hak adaptasinya? Tanyanya. Cixi, semuanya tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Manfaat terlibat memang besar, tetapi Huanyu tidak membeli hak kekayaan intelektual ini karena fokus perusahaan kami saat ini adalah pembuatan film, jadi sebagian besar modal Huanyu digunakan untuk membeli naskah film. Faktanya, perusahaan kami baru saja membeli hak kekayaan intelektual untuk Tomb Raider. Persiapan untuk syutingnya akan segera dimulai. Awalnya, saya ingin kamu bergabung dengan tim produksi film itu, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontranya, saya memutuskan untuk memintamu mengikuti audisi untuk peran utama wanita dalam Lethal Beauty. Sebenarnya dia sudah membaca dengan saksama naskah film tentang perampokan makam itu. Naskah ini berdasarkan pada novel terkenal, Haunted Tomb. Tomb Raider merupakan konsep yang sangat populer saat ini. Namun, karena konsepnya yang sensitif, banyak aspek adaptasi film ini terhambat. Jelas bahwa cita rasa asli novel tidak dapat ditonjolkan ke dalam film. Oleh karena itu, meskipun film ini menerima dana yang besar, film ini tidak dapat menghindari nasib direduksi menjadi sekadar film blockbuster yang dangkal. 989 manajer bintang top yang sangat layak. Lethal Beauty, berbeda. Naskahnya hampir siap, drama tersebut memiliki 90 episode dan slot waktu utama selama musim panas. Pengaruhnya jauh melampaui Makam Berhantu. Reputasinya tak tertandingi. Selain itu, karena paparannya selama 5 tahun dan keragaman audiensnya, ia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat luas. Setelah analisisnya, dia terdiam. Dia tiba-tiba mengerti mengapa pria ini menjadi manajer bintang top. Itu benar-benar pantas. Dilihat dari wawasannya saat memilih naskah, dia orangnya kejam dan punya cara dalam melihat sesuatu. Sekalipun ternyata usahamu sia-sia, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Jika kualitas audisimu membuat Gu Xiaoyang terkesima, siapa tahu dia mungkin akhirnya memilihmu. Kau harus tahu bahwa dia telah menyutradarai 2 drama dengan rating tertinggi, jadi suaranya sangat berpengaruh dalam produksi ini. Baiklah, saya akan mencobanya. Dia mendapatkan naskahnya darinya. Sebenarnya, pria itu mengangkat alisnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Apa? Tidak ada. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang ingin dia katakan adalah akan mudah untuk mendapatkan peran utama wanita jika mereka memanfaatkan bantuan Muyase. Akan tetapi, karena mengetahui kepribadiannya, dia tahu bahwa dia tidak akan bersedia.
Berkemauan keras, dia pasti ingin meraih peran ini dengan kemampuannya. Dia tersenyum. Jangan khawatir, aku akan mengerahkan segenap tenagaku dan tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Dia tersenyum manis. Sesampainya di rumah, ia mulai membaca naskahnya dengan saksama. Setelah begadang semalaman, akhirnya ia selesai membacanya. Itu adalah naskah yang sulit didapat. Sebenarnya, drama harem kekaisaran selalu menjadi topik hangat di acara TV. Selama 10 tahun ini, 10 drama dengan rating tertinggi mengangkat tema harem kekaisaran. Drama harem kekaisaran menarik minat banyak penonton. Dengan reputasi publik dan jumlah penonton yang tinggi, pemeran utama wanitanya pasti akan meraih popularitas nasional. Alur cerita utama dalam naskah menceritakan bagaimana Qin Changle, putri seorang selir dari kediaman kanselir, membantu sang pangeran naik tahta. Situasi baru saja membaik ketika ia dikhianati tak lama setelah dianugerahi gelar ratu. Pada akhirnya, ia dijebloskan ke istana yang dingin dan meninggal karena penghinaan dan kebencian. Ia bereinkarnasi ke 20 tahun sebelumnya dan melanjutkan untuk membalas dendam, yang akhirnya berakhir bahagia. Penokohannya jelas dan alur ceritanya saling terkait. Dengan tipu daya dan harem kekaisaran sebagai subjek utamanya, film ini memang menarik. Jika produksinya berkualitas baik, dia yakin itu akan menjadi avant-garde dalam kategori drama harem kekaisaran. Naskahnya bagus sekali. Dia sangat tersentuh dan tidak dapat menahan perasaan emosional. Awalnya, ia tidak menaruh harapan besar pada audisi tersebut, tetapi setelah membaca naskahnya, semangatnya kembali menyala. Dia memanfaatkan liburan pendek yang langka ini setelah selesainya, The Green Apple, untuk membaca naskahnya 3 kali, dengan penuh perhatian mencatat poin-poin pentingnya. Dengan sangat cepat, dia menerima naskah audisinya. Naskah audisinya adalah monolog Qin Changle yang penuh kebencian dan kesedihan 15 tahun setelah dilemparkan ke istana yang dingin saat dihadapkan dengan dekret kaisar untuk bunuh diri. Rupanya, para juri ingin melihat keterampilan membaca naskah para aktris dan menghilangkan emosi mentah tersebut dengan memilih bagian ini untuk audisi. Sehari sebelum audisi, ia merasa sangat tegang. Ia berguling-guling gelisah di tempat tidur, tidak bisa tidur. Setiap kali dia memikirkan bagaimana mereka mungkin telah memutuskan secara internal tentang pemeran utama wanita, dia merasa sangat menyesal. Dia benar-benar berharap bisa mendapatkan peran utama wanita. Tetap, memikirkan basis penggemar Lindsay dan Han Yuyan yang besar, persaingannya benar-benar ketat. Dia hanya bisa mendesah tak berdaya. 990 krisis audisi, 1. Pada hari audisi, dia bangun pagi-pagi sekali, dan setelah selesai mempersiapkan diri, dia bergegas ke tempat audisi. Ia berada di kelompok kedua yang sama dengan Lindsay, tetapi Lindsay naik lebih dulu, sementara dia di posisi terakhir. Adapun Han Yuyan, dia berada di kelompok pertama. Sesampainya di lokasi, Musi pergi untuk memeriksa situasi bersama kelompok pertama. Ternyata Han Yuyan telah dikeluarkan. Dia dikeluarkan. Yun Sishi melihat daftar nama. Bukankah sutradara memuji aktris itu atas penampilannya yang luar biasa? Ya, sutradara bilang dia senang dengan penampilannya, tapi itu cuma pujian kosong. Kalau dia bilang dia keluar langsung, bukankah itu akan memalukan baginya? Dia jelas tidak ingin menyinggung siapapun. Meskipun dia menolaknya, dia tetap harus memastikan semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, itu yang kudengar dari orang dalam, jadi tidak mungkin salah. Asistennya sangat efisien dalam pekerjaannya, oleh karena itu, ia mempercayainya. Sungguh tak terduga aktris papan atas itu ditolak di babak pertama audisi. Mengapa dia ditolak? Dia terlihat dewasa. Lagi pula, usianya sudah terlihat. Lagi pula, untuk menembus Hollywood, penata gayanya menanamkan aura aktris papan atas dalam dirinya. Sutradara berpikir dia terlalu dewasa untuk peran itu dan tidak memberikan kesan yang diinginkannya. Dia mengerutkan bibirnya. Cheng Guang memang sangat licik. Tim produksi baru saja mengunggah berita tentang Han Yuyan yang berpartisipasi dalam audisi untuk peran utama wanita di Weibo, namun berita itu sudah menyebar kemana-mana. Pengikutnya tidak boleh diremehkan. Para pendukung sang aktris untuk menjadi pemeran utama wanita adalah yang paling vokal. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Cheng Guang bertujuan menggunakan aktris tersebut sebagai batu loncatan bagi Lindsay. Bintang muda itu pasti sedang depresi sekarang, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Naskah ini sungguh luar biasa, dan jika ada sedikit pun kesempatan baginya untuk mendapatkan peran itu, ia tak akan melepaskannya. Musi membawa anak didiknya ke ruang rias. Dalam perjalanan mereka ke sana,
Yun Sishi berpapasan dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian indah. Dia menoleh sejenak untuk melihat tetapi tidak terlalu memedulikannya dan terus mengikuti asistennya menuju ruang rias. Namun, seseorang memanggilnya dari belakang. Berhenti di situ. Ia berhenti melangkah ragu-ragu dan berbalik perlahan. Ia menatap wanita dalam gaun pengantin yang anggun. Dia tidak tampak familiar namun dia juga tidak asing. Pada hari-hari biasa, ia jarang memperhatikan drama dan film. Asistennya lah yang pertama kali mengenali wanita itu, dan ia membisikkan sesuatu ke telinganya, itu Lindsay. Lindsay, asistennya tampak sedikit bersemangat. Tak heran, wanita itu bagaikan dewinya. Di usia semuda itu, aktris ini berhasil membangun namanya di dunia hiburan berkat kecantikan dan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Dia menatap aktris itu, hanya untuk mendapati aktris lain mengamatinya dengan pandangan acuh tak acuh namun dingin. "Apakah kamu?" gumam aktris itu, Yun Sishi. Dia mengingatnya, dialah pendatang baru yang dibicarakan di Weibo. Tampaknya dia adalah bakat yang Huanyu dorong akhir-akhir ini. Wanita ini baru saja memulai debutnya, namun Huanyu telah menghabiskan banyak uang untuknya, dan sebagian besar sumber daya yang digunakan sangat berharga. Yun Sishi mengangguk sopan, "Senang bertemu denganmu." Sebagai perbandingan, Lindsay sedikit arogan. "Kamu di sini untuk audisi." Musi cukup tajam untuk merasakan permusuhan di mata aktris itu. Tiba-tiba, ia merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah melihat wawancaranya, dan media penuh dengan pujian padanya. Mereka mengomentari watak aktris tersebut yang lembut dan menyenangkan, tetapi momen ini telah merusak kesan baik yang dia miliki terhadapnya. Jawaban yang diberikan kepadanya hanya, "Ya. Aku tidak ingat sutradara mengundangmu ke sini." Aktris itu terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kamu sendiri yang minta tempat, ya?" 991 Krisis Audisi, 2. Implikasi dari kata-katanya adalah bahwa Yun Sishi memiliki delusi tak tahu malu untuk bersaing memperebutkan peran utama wanita. Ini adalah upaya nyata untuk mempermalukan yang terakhir. Dia jelas-jelas menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Tentu saja, dia tidak tahu tentang keikutsertaan wanita ini dalam audisi. Meski sudah diputuskan bahwa dia akan menjadi pemeran utama wanita, kehadiran wanita ini di sini masih membuatnya kesal. Mengapa? Keduanya relatif baru di industri hiburan yang didorong oleh perusahaan masing-masing. Karena mereka memiliki gaya yang sama, saat Yun Sishi memasuki dunia hiburan, Huanyu memanfaatkan popularitas Lindsay untuk mengangkat nama Yun Sishi. Tentu saja, mantan ini tidak mengetahui hal ini. Sementara itu, wanita itu sendiri tahu betul tentang hal itu, faktanya, dia masih merenungkan masalah itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin digunakan oleh pesaingnya sebagai batu loncatan. Musi berkeringat dingin, hanya untuk mendengar anak didiknya menjawab dengan acuh tak acuh, "Ya. Drama ini sangat populer, jadi aku di sini untuk ikut beraksi." Nada bicaranya yang ringan dan menggoda dengan mudah mencairkan suasana canggung. Lindsay tertegun. Tatapan menghakiminya semakin dalam. Asisten aktris di sampingnya mengingatkannya tentang slot waktu audisinya. Dia mendengus pelan sebagai jawaban sebelum berbalik untuk pergi. Bibir Musi mengerucut. "Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan fandom." "Hah?" Dia mendengus kesal. "Dia sangat arogan karena sengaja mempersulitmu. Benar-benar menyebalkan." "Baiklah, jangan marah. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan peran utama wanita itu. Kita lihat saja nanti, apa dia berani meremehkanmu." Artisnya hanya menjawab dengan jujur, "Saya rasa tidak ada harapan bagi saya." "Ah," dia tercengang. "Kamu sama sekali tidak percaya diri." "Awalnya, saya masih berharap berhasil, tapi dia terdengar yakin akan didukung." "Sepertinya mereka sudah benar-benar memutuskan pemeran utama wanitanya," jawabnya. "Lalu, haruskah kita tetap berpartisipasi dalam audisi?" "Tentu saja, kenapa tidak? Qin Zhou memperjuangkan posisi ini untukku, kenapa kita harus mengecewakannya? Sekalipun kita tidak bisa mendapatkan peran utama wanita, setidaknya aku akan menjadi wajah yang familiar bagi mereka." Ujar artisnya dengan optimis. "Jadilah wajah yang familiar, Puff." Dia sangat terhibur dengan pandangan optimisnya. Di dalam ruang rias, ketika penata rambut mendengar bahwa dia adalah seorang selebriti dari Huanyu, sikapnya menjadi jauh lebih dingin. Dia secara acak melemparkan pakaian putih padanya dan pergi. Yun Sishi membuka pakaian putih polos itu. Mengingatkan kembali pada gaun elegan Lindsay, pakaiannya jelas tak tertandingi.
Ini keterlaluan. Mereka memberi aktris itu gaun yang begitu indah, kenapa mereka memberimu gaun yang kusam? Asistennya murung. Dia mengangkat sebelah alisnya lalu tersenyum. Bantu aku merias wajah. Kemampuan tata riasku tidak begitu bagus. Aku nggak perlu riasan yang terlalu mewah. Cukup pakai bedak wajah biar wajahku terlihat lebih tirus. Gambar mataku sedikit lebih besar, bulu mataku sedikit lebih panjang, dan bibirku sedikit pecah-pecah, itu saja. Itu mudah. Asistennya segera mulai bekerja. Setelah beberapa saat, riasan pun selesai. Ia menatap cermin. Wajah kurus dan pucat namun tetap cantik menyambut matanya. Karena naskah audisinya tentang pengasingan, riasannya tidak bisa dibuat indah karena dia harus terlihat sedikit layu. Dia adalah orang terakhir yang mengikuti audisi di kelompok kedua. Yang Mi tiba-tiba masuk. Melihat Yang Mi juga ada di sana, wanita itu sedikit terkejut. Namun, ketika rekan kerjanya melihat pakaian putih dan riasan kusam Yang Mi, ia semakin terkejut. Sishi, apakah kamu di sini untuk audisi juga? Dia tersenyum saat melihatnya. Ya, kenapa? Riasanmu, kusam. Aktris itu sedikit bingung. 992 krisis audisi, 3. Dia menjawab, audisinya ada di tempat pembuangan, jadi. Pengusiran. Yang Mi mengernyitkan dahinya dengan heran. Sishi, apa kau salah baca naskah? Apa, audisinya bukan tentang itu, kamu salah, kata rekannya dengan nada datar. Dia terkejut mendengarnya. Salah. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Zhou secara pribadi menyerahkan naskahnya padanya. Musi yang terkejut segera menelepon pria itu untuk mencari tahu kebenarannya. Dia berkata, saya mendapatkan naskahnya dari Cheng Guang. Apakah ada yang salah? Asistennya berkata kepadanya, kami baru saja mendengar dari tim yang datang lebih dulu bahwa adegan audisinya adalah tentang pemeran utama wanita yang dianugerahi gelarnya. Sepertinya ada yang ingin menyabotase kita. Ia menggertakkan giginya. Cheng Guang sengaja memberiku naskah yang salah. Apa yang harus kami lakukan? Asistennya benar-benar panik saat itu. Yun Sishi dari kelompok kedua, silakan bersiap untuk audisi. Seseorang datang mengetuk pintu untuk memberitahunya. Mereka semua membeku mendengar ini, tidak yakin bagaimana cara melanjutkan. Asistennya menjadi semakin cemas. Naskahnya ternyata salah di saat kritis ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Sishi, jangan ikut audisi lagi, usulnya. Kedua artis itu saling berpandangan. Sambil mengerucutkan bibirnya, Yun Sishi berkata dengan tegas, aku pergi. Hah, Yang Mi tentu saja tahu apa yang dipikirkannya dan menimpali, karena kamu sudah di sini, kamu harus mencobanya terlepas dari naskahnya. Jika kamu pergi dengan cara seperti ini, tim produksi mungkin menganggapnya tidak sopan. Reputasimu akan dipertaruhkan jika orang lain tahu tentang ini. Dia bergegas menuju aula audisi, dan saat dia melangkah masuk, barisan direktur tercengang, satu persatu, mereka mulai mengerutkan kening dengan tidak setuju. Audisinya adalah pada adegan pemberian hadiah, mengapa dia berpakaian begitu sederhana? Riasannya juga membuatnya tampak lemah. Gu Xiaoyang melihat nama yang tercantum. Yun Sishi. Dia pendatang baru yang direkomendasikan oleh Qin Zhou, iya. Dia memang memiliki penampilan dan kehadiran, tapi... Dia bertanya dengan dingin, sudah baca naskahnya. Adegan apa yang kamu lakukan dengan pakaian ini? Kamu belum baca naskahnya. Ini sangat tidak profesional. Enyahlah, kamu keluar. Produser menggebrak meja. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia menjawab dengan serius, aku sudah membaca naskahnya. Sang produser tampak tak percaya. Lalu, apa alasanmu berdandan seperti itu? Petik 2, petik 2. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba menyabotase dirinya, bukan? Produser ini tampaknya sulit untuk dipuaskan, dia pasti akan menganggap alasannya sebagai alasan yang tidak bertanggung jawab. Cukup, kurasa kau tidak serius dengan audisi ini karena persiapanmu yang ceroboh. Kau keluar. Produser yang sama berbicara lagi dan tanpa ampun menjatuhkannya. Ia menggigit bibir dan mengerutkan kening. Meskipun merasa kesal, ia tidak tahu harus berkata apa lagi dan hendak mundur ketika Gu Xiaoyang tiba-tiba berbicara. Tunggu. Dia berdiri di tempat dengan kaget. Pria itu membuka naskah dan bertanya, adegan mana yang sudah kamu persiapkan? Dia menjawab, yang mana dia dibuang ke istana yang dingin. Baiklah, kamu bisa mulai. Sebaliknya, produser di samping menjadi cemas. Direktur Gu, kau, orang ini jelas-jelas menganggap enteng audisi ini. Kenapa kau
Biarkan dia menyelesaikan audisinya. Ketidaksabaran mulai terlihat di mata pria itu. Anda direkturnya atau saya? Sang produser hanya bisa tutup mulut setelah itu. Dia bisa melihat bahwa Yun Sishi telah mempelajari naskah itu secara saksama. Riasannya yang tipis dengan pakaian seputih salju adalah apa yang dibutuhkan dalam adegan khusus ini. 993 Krisis Audisi 4. Riasan wajahnya yang rapuh dengan pakaian seputih salju adalah apa yang dibutuhkan untuk adegan khusus ini. Lagi pula, dia direkomendasikan oleh Qin Zhou, setidaknya dia harus membiarkannya menyelesaikan audisinya demi dirinya. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Direktur. Sambil menyilangkan kedua tangannya di dada, ia berkata dengan santai, mulailah bertindak, aku memberimu 3 menit. Dia mempersiapkan dirinya dan segera memulai aksinya. Petik 2 10 tahun. 10 tahun penuh. Ini aku. Aku selalu di sisimu dan melewati suka dan duka bersamamu. Akhirnya, setelah kesulitan kita, kau mendapatkan gelarmu dan menjadi kaisar, tapi apa balasanku? Apa yang kudapat? Aku sudah memberikan segalanya tanpa keluhan, hanya untuk menerima pengasingan selama 10 tahun. Sekarang, kau bahkan ingin aku mati. Nalanya, kau benar-benar kejam. Tatapannya kosong dan tak bernyawa, kebencian mengalir dari kedalaman bola matanya. Ekspresi wajahnya dramatis dan memikat. Sang sutradara menatapnya dalam diam, menyilangkan tangan di dada. Ia tampak serius, dan tak seorang pun tahu apa yang ada di pikirannya. Ketika Yun Sishi meninggalkan aula audisi, dia segera disambut oleh asistennya di luar pintu. Bagaimana? Apakah kamu lulus audisi? Dia menatapnya dengan tenang dan menjawab, tidak. Hah, kamu sudah diusir. Ini sungguh tak terduga darinya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan akting artisnya. Musi menatapnya dengan mata terbelalak. Kenapa kau dikeluarkan secepat ini? Bahkan dengan naskah yang salah, kemampuan aktingmu seharusnya cukup bagus untuk lolos ke tahap selanjutnya. Apa kata sutradara? Sutradara tidak mengatakan apa-apa, katanya kepada asistennya. Produserlah yang mengumumkan hasilnya. Ya, seharusnya aku sudah menduganya. Produsernya ada di pihak yang sama dengan investor. Cheng Guang berniat menjadikan Lin Zi sebagai pemeran utama wanita. Musi menggaruk kepalanya dan tampak cemberut. Saat itulah dia berkata, ditendang keluar seharusnya bukan hal yang mengejutkan. Setelah menghapus riasannya, dia pergi bersama asistennya. Di dalam mobil, dia menerima telepon dari manajernya. Sishi, aku dengar dari Direktur Gu kalau kamu tereliminasi. Dia tampak damai saat mengiyakan hal itu. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang sesuai dengan harapannya. Jangan sedih, dia cuma telepon aku buat puji kemampuan aktingmu. Cuma, dia bilang audisi itu cuma buat promosi. Mereka udah lama pilih pemeran utama wanitanya. Lin Zi, kan? Tanyanya, kamu tahu. Itu sebabnya aku tidak terkejut dengan hasilnya. Lanjutnya, dia juga bilang, kalau kamu mau, dia bisa pakai kekuatannya untuk memberimu peran pendukung. Gimana, kamu mau pertimbangkan? Mendukung memimpin. Menurut naskah, pemeran pendukung utama adalah kakak perempuan pemeran utama wanita, Qin Xianhui. Ia adalah wanita tercantik di Liang Barat. Sayangnya, di balik kecantikan dan kelembutannya, tersembunyi seorang wanita licik dan kejam. Ia sebenarnya adalah orang yang telah merencanakan kematian Qin Changle sebelumnya. Setelah Qin Changle bereinkarnasi, ia terus merencanakan kehancurannya sendiri, tetapi akhirnya menanggung karmanya dan meninggal dengan tragis. Ini adalah peran yang akan menguji bakat seorang aktris dan menimbulkan kedengkian penonton. Namun, ini adalah peran yang substantif dalam pertunjukan tersebut. Peran kakak perempuan diciptakan untuk melengkapi adik perempuannya sepenuhnya. Dia mengernyitkan dahinya namun tetap bungkam. Dia pun terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, pertunjukan ini sungguh kesempatan langka. Kalau kamu tidak mau menyerah, masih ada jalan. 994 sekaranglah era saya. Apa jalan keluarnya? Dia diam-diam mengucapkan sebuah nama dari ujung sana. Mu Yase. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya ketika mendengar hal itu. Lethal Beauty adalah naskah yang sangat disukainya. Namun, industri hiburan sedemikian rupa sehingga, terlepas dari bakat seseorang, seseorang membutuhkan koneksi, sarana, dan kekuasaan yang tepat. Mendapatkan peran ini untuknya seharusnya mudah bagi pria itu, bukan? Tetap, dia ragu-ragu. Jujur saja,
dia tidak ingin mendapatkan peran ini dengan dukungannya. Deseng Financial Group berkantor pusat di bagian paling mewah dari pusat perdagangan ibu kota. Kompleks 99 lantai ini memberikan kesan menjulang sebagai satu di atas semuanya saat mereka berdiri di lantai teratasnya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak mengetahui nilai astronomis latar belakangnya. Seluruh grupmu dikatakan mewakili urat nadi perdagangan negara ini dan merupakan pusat ekonomi seluruh Asia. Setiap perubahan kecil di Mu Group akan mengguncang dunia keuangan. Mereka memonopoli urusan negara, kekuasaan dan pengaruh mereka membentuk jaringan di seluruh otoritas dan dunia bawah. Mu Yaze, satu-satunya pewaris kekuasaan dari kelompok yang mencakup semuanya ini, tentu saja akan menjadi pemilik masa depan kerajaan keuangan yang mencolok ini. Di kantornya yang mewah, pria itu memegang telepon sambil bersandar elegan di sandaran kursinya. Satu tangannya mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar, sementara matanya yang berbentuk almond hanya setengah terpejam. Suara yang kuat dan penuh amarah terdengar dari lubang suara. Kemarin, Grandmaster Song menelepon saya untuk mengatakan bahwa Anda bersalah sebagai senior keluarga karena berpihak pada aktris tak dikenal untuk membuat cucunya marah. Saya tidak peduli siapa wanita itu, tetapi Anda harus ingat bahwa keluarga itu adalah kartu truf kita. Dengan mereka di belakang Anda memiliki pendukung kuat untuk menjadi kepala keluargamu berikutnya. Kilatan melintas di mata pria itu. Suaranya yang berat kemudian menggelegar dingin, "Paman kedua, jangan ikut campur dalam masalah ini, aku tahu apa yang kulakukan." Suara dari ujung sana terus terdengar menyeramkan. "Saya, sebagai paman kedua Anda, memberitahu Anda. Keluarga kita saat ini sedang terlibat dalam intrik dan perebutan kekuasaan, jadi jangan ambil risiko. Anda seharusnya tahu bahwa Anda hanya didakwa sebagai pewaris berikutnya dan belum memahami kekuatan keluargamu yang sebenarnya. Saya yakin Anda cukup pintar untuk tidak membuat kesalahan konyol, tetapi bukankah Anda merasa telah salah menangani masalah ini? Namun, saya rasa orang tua itu sedikit melebih-lebihkan, lagi pula, dengan status Song E-nya yang jelas di hadapan Anda, saya rasa Anda tidak akan berani menyinggung perasaannya demi seorang wanita." Pria itu melengkungkan bibirnya yang seksi dan menyela dengan nada dingin dan sarkastis. "Kapan aku, Mu Yaze, perlu bergantung pada keluarga Song yang remeh untuk mengamankan statusku? Karena aku sudah sampai di sini, aku bisa terus mengamankan posisiku." Pria di ujung sana tiba-tiba terdiam. Ia terkekeh pelan. "Paman kedua, era paman dan kakek sudah berlalu. Sekaranglah eraku." Pamannya menghela napas dan berkata dengan nada kesal, "Terserah kamu. Jangan mengecewakanku lagi. Paman keduamu ini masih percaya pada kemampuanmu. Pastikan kamu mengurus masalah ini dengan baik. Aku tahu apa yang aku lakukan." Setelah menutup telepon, ia bersandar lelah di kursinya sambil menggosok sudut dalam matanya dengan ibu jari dan jari telunjuknya yang ramping. Meskipun lesu, pendengaran dan kesadarannya tetap tajam berkat latihan militer bertahun-tahun. 995 aura yang mengerikan. Bahkan napas dan bisikan samar di luar pintunya dapat didengar dengan mudah olehnya. Dia mengangkat matanya dan memerintahkan dengan dingin, "Masuk." Siapapun yang berdiri di luar pintu ragu-ragu sejenak sebelum mendorongnya hingga terbuka. Yun Sishi melangkah masuk ke kantornya selangkah demi selangkah, merasakan atmosfer yang aneh dan menyesakan. Kantor ini ternyata sangat luas. Luasnya setidaknya 100 meter persegi dengan perabotan minimalis namun mewah. Namun, saat ia berdiri di dalamnya, ia merasakan tekanan yang tak terlihat. Begitu kuatnya hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia menatap pria yang duduk di balik meja. Pria itu dengan elegan menopang dagunya dengan telapak tangan sambil menatapnya lekat-lekat. Tatapannya tak lagi lembut dan penuh kasih sayang seperti pagi ini. Kini, tatapannya begitu dalam dan muram sehingga tak seorang pun berani menatapnya langsung. Ekspresinya sedingin es. Tatapannya yang dingin, ditambah dengan penampilannya yang menjulang tinggi, membuat Musi sedikit gemetar dan berkeringat dingin. Aura mulia yang terpancar darinya juga membuatnya takut. Karena itu, tanpa sadar ia bersembunyi di balik artisnya. "Keketuamu," tepat saat dia membuka mulutnya, tatapannya yang dalam dan tajam, yang diselimuti kegelapan, membuatnya terdiam. "Keluar, aku nggak suka diganggu waktu kerja." Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja sambil menatapnya dingin. Nada suaranya tenang, tetapi dibumbui keagungan yang tak seorang pun berani melawan. Hanya dengan beberapa patah kata, ia kembali berkeringat dingin. "Kamu harus keluar," kata Yun Sishi kepada asistennya. Dengan demikian, yang terakhir meninggalkan kantor.
Ekspresi pria itu perlahan-lahan dipenuhi dengan kehangatan. Kenapa kamu di sini? Dia menatapnya dengan lembut, namun dari raut wajahnya yang muram, jelas dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak suka diganggu saat bekerja. Ditambah lagi, baru saja berdebat dengan pamannya yang kedua, suasana hatinya makin memburuk. Apakah aku mengganggumu? Tanya wanita itu melihat ekspresinya yang tertekan. Haruskah aku pergi? Tiba-tiba ia mengangkat rahangnya dengan angkuh, bibirnya sedikit melengkung di sudut-sudutnya. Apa yang kau lakukan di sini? Berbeda. Dia berbeda. Lelaki di hadapannya itu seperti orang yang berbeda dengan yang dikenalnya. Kadang-kadang dia benar-benar memiliki kehadiran yang sombong. Saat ini, ia bagaikan seorang kaisar yang agung dan perkasa. Hanya dengan satu tatapan, ia bisa membuat orang lain takut. Pria itu menatapnya lekat-lekat sebelum berbicara dengan suara rendah. Kemarilah. Dia sedikit takut untuk menggerakkan kakinya. Ia belum pernah melihat sisi sekelam itu sebelumnya. Wajahnya tanpa ekspresi, namun tetap saja membuat orang merasa sangat dingin dan jauh. Kemarilah, kata lelaki itu setelah melihat tidak ada gerakan apapun darinya. Wanita itu merasa cemas ketika mendengar nada apatis dalam suaranya. Bingung harus berbuat apa, ia terpaku di tempat. Ia tidak berani berjalan mendekat karena takut ditelan hidup-hidup. Dengan ragu, ia terhuyung ke sisinya. Tiba-tiba ia memutar kursinya dan memeluknya. Dia terkesiap kaget saat pinggangnya dicengkeram erat dalam pelukannya. Harus diakui, otot-otot pria ini sangat kencang. Kekuatannya luar biasa, bahkan ketika ia melawan, ia hampir tak bisa bergerak sedikit pun. 996 Aku akan menemanimu. Pria itu menundukkan kepalanya dan menggigit daun telinganya. Jari-jarinya yang panjang mencengkeram dagunya, memaksanya untuk menatapnya. Dia berbisik dengan suaranya yang menawan, mengapa ekspresimu seolah berkata aku akan memakanmu hidup-hidup. Itu, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memejamkan mata sedikit, wajahnya dipenuhi kelelahan. Hanya merasa sedikit lelah. Dia menghadiri 3 konferensi video sore ini, dan setelah itu diikuti dengan beberapa masalah rumit yang memerlukan penyelesaian. Tak dapat dipungkiri, ia merasa sedikit frustrasi. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap pelipisnya dengan kekuatan yang cukup untuk mencoba meredakan sarafnya yang sakit. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya wanita itu sambil mengamati alisnya yang berkerut. Saya merasa lebih baik. Pria itu membuka matanya dan meraih dagunya sebelum mengecup bibirnya. Ada yang ingin kau bicarakan denganku. Awalnya dia mengangguk, lalu kemudian menggelengkan kepalanya. Dia terkekeh, tidak yakin dengan apa yang ingin disampaikannya. Ada masalah atau tidak? Pada akhirnya, dia tidak menceritakan masalahnya kepadanya. Awalnya dia menginginkan bantuannya untuk mendapatkan peran utama wanita dalam Lethal Beauty, tetapi setelah mempertimbangkannya sejenak, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang hal itu. Bibirnya tertarik ke sudut bibirnya. Tidak banyak. Kenapa? Aku tidak boleh mengunjungimu kalau aku mau. Apa kau tidak senang aku mengganggumu? Pria itu mengusap hidungnya. Kamu bebas datang kapanpun kamu mau. Setelah mengatakan itu, ia kembali melumat bibirnya. Menggigitnya sedikit, lalu menjilati bibirnya dengan lidahnya tanpa batas. Ciuman itu begitu menawan dan lembut. Dia mendorongnya. Jam berapa kamu pulang kerja? Jam 5. Oke, aku akan menunggumu. Dia lalu duduk di sofa dan mengangkat majalah di sampingnya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu dia pulang bersama setelah bekerja. Terdengar ketukan di pintu, dan sekretaris pria itu tiba-tiba masuk. Melihatnya duduk di sofa, ia tersenyum lembut dan mengangguk sebelum berjalan ke sisi bosnya. Ia berkata dengan hangat, Tuan, Direktur Huafeng Electric, Wang, mengundang Anda ke jamuan makan malam ini. Aku tidak akan pergi, tapi, perjamuan ini sangat penting. Kau sudah menundanya 3 kali. Kalau kau tidak muncul lagi, aku khawatir kau tidak akan memberinya muka. Itu, tidak baik, kan? Pria itu mengerutkan alisnya. Direktur perusahaan itu memang telah mengundangnya 3 kali, tetapi dia menolaknya berulang kali. Itu karena, seseorang menunggunya di rumah. Karena itu, dia menolak semua undangan makan malam. Yun Sishi mengangkat kepalanya. Mu Yase, kamu harus pergi. Alisnya berkedut. Aku akan menemanimu, apakah itu tidak apa-apa? Pria itu mengangkat alisnya. Kau bersedia menemaniku? Ya, mereka segera berangkat menuju pesta. Wanita di kursi penumpang berkomentar dengan cemas, ini pertama kalinya saya pergi ke pesta, saya sedikit gugup.
Dia diam. Wanita bodoh ini hanya pesta, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia berbalik untuk menatapnya. Apa yang harus kulakukan jika aku dipaksa minum alkohol? Ia mengerutkan kening. Dengan malas mengulurkan tangan untuk mengusap kepala wanita itu, ia berkata sambil tersenyum, aku ingin lihat siapa yang berani memaksamu minum. Wanita itu tertegun. Yang disebut perjamuan ini hanyalah sekadar berkumpul di meja untuk saling bertukar manfaat. Sebagai bos besar Mu Group, ini adalah kejadian biasa. Di Tiongkok, memang ada lingkaran sosial tempat sekelompok orang berkumpul untuk membicarakan masalah pekerjaan dan mendapatkan keuntungan sambil minum-minum. Namun, dengan statusnya saat ini, jarang ada orang yang merasa terhormat menerima undangan darinya. Seringkali, ia menerima undangan makan malam mewah dari para pengusaha yang meminta jasanya. 997 tangan yang terjalin. Kali ini, seorang bos dari sebuah grup keuangan kemungkinan besar baru-baru ini membuat keputusan yang salah, yang menyebabkan beberapa masalah. Oleh karena itu, direktur tersebut segera mengumpulkan beberapa teman dan memesan kamar di Hotel Bintang 5, dengan cemas menunggu dan berharap dia akan mengulurkan tangan membantu. Di pesta, Yun Sishi akhirnya mengerti apa yang dimaksud pria itu. Bertentangan dengan apa yang dibayangkannya, tidak seorang pun benar-benar mencoba memaksanya minum. Setelah Mu Yaze memperkenalkannya, para pria berjas itu menatapnya dengan hormat. Meskipun ia hanya minum jus, mereka bersulang untuknya dengan gelas penuh dan menghabiskan isinya tanpa ragu. Tindakan-tindakan cekatan itu halus dan alami. Tatapan mereka padanya dipenuhi rasa takut dan gentar. Apa yang begitu menakutkan tentang dia? Haruskah dia bertanya, apa yang begitu menakutkan dari bos besar yang duduk di sebelahnya? Beraninya mereka memaksanya minum alkohol. Memujinya saja tidak akan cukup. Mereka membutuhkan bantuan suaminya sejak awal. Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya kesal, perusahaan mereka bisa saja terancam hanya karena sepatah kata darinya. Bahkan jika mereka akhirnya pingsan di pesta dan diangkat pulang, mereka tidak akan berani memaksanya minum seteguk anggur. Setelah jamuan makan, seseorang dengan antusias menyarankan pasangan itu untuk bergabung dengan mereka di KTV Las Vegas 1, yang paling mewah di ibu kota untuk sesi bernyanyi. Dia tersentuh. KTV di Las Vegas. Oh, menurut yang lain, itu adalah klub hiburan termahal di ibu kota. Ruangan terkecil di sana setidaknya setinggi 2 tingkat. Sungguh mewah. Rasa penasaran menguasainya. Ia sedikit tertarik untuk melihat seperti apa klub itu. Maka, ia menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Matanya berbinar-binar di bawah cahaya, dan bagaimanapun ia memandangnya, mata itu seperti mata anak anjing yang penuh semangat. Matanya berkedut tajam di sudut ruangan. Begitu ia memikirkan para lelaki sedih yang meratap bak bansi di KTV, lampu-lampu aneh itu, efek suara yang memekakan telinga, dan wajah-wajah sopan itu, kepalanya berdenyut nyeri. Aduh, dia ingin pergi. Dia menjawab, sampai belum terlambat. Kerumunan itu bersukacita gembira namun segera terdiam saat melihat tatapan mata dingin sang bos besar. Dengan pengawalan dan pengikut dari suatu kelompok, pria dan wanita ini diundang ke Las Vegas bak bintang. Setelah mengetahui kehadiran CEO Diseng, manajer Las Vegas segera memesan ruangan terbesar untuk mereka. Dipenuhi rasa takjub, ia menarik tangan pria itu sambil melihat sekeliling. Wanita itu merasa semua yang dilihatnya adalah hal baru. Lagi pula, ia jarang keluar untuk bersenang-senang. Selama masa kuliahnya, para mahasiswa sering mengadakan pertemuan karaoke, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk bergabung dalam pesta mereka. Dia meliriknya dan melihat wajahnya dipenuhi keheranan saat bibirnya melengkung ke atas. Melihatnya begitu bahagia, pria muram itu tersenyum kecil padanya. Karena wanita ini menyukainya, ia akan membiarkannya begitu saja. Para pelayan dengan hormat mengantar mereka ke ruangan besar. Tepat saat mereka masuk, wanita itu melepaskan genggamannya dari tangan pria itu. Pria itu sedikit bingung. Menunduk menatap telapak tangannya yang kosong, ia tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala menatap tangannya yang kosong. Ia masih bisa merasakan kehangatan tangan wanita itu di telapak tangannya. Rasanya, menjalin jari satu sama lain sungguh menenangkan. Satu KTV mengacu pada televisi karaoke. 998 KTV seorang pria tua yang kesepian. Yun Sishi belum pernah melihat klub hiburan kelas atas seperti ini. Klub itu memiliki layar datar LCD besar, sofa berkualitas tinggi setinggi 3 lantai, dan setidaknya 20 mikrofon.
Rasanya seperti gedung opera kecil. Fasilitas mewahnya sungguh menakjubkan. Lantai pertama tidak hanya memiliki minibar tetapi juga gudang anggur, panggung kecil, 2 kamar mandi, 2 longe kecil, dan ruang pribadi. Setelah berkeliling ruangan, ia melayang kembali ke sisi Muyase. Tepat ketika beberapa pria menyalakan peralatan dan bersiap untuk bernyanyi, wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kurasa itu saja untuk pusat hiburan termewah di ibu kota, ayo kembali." Sudut bibir pria itu berkedut kasar. Petik 2, petik 2. Sisanya hampir muntah darah segar dan satu orang hampir pingsan. Apakah dia tidak tahu bahwa 1 jam di sini biayanya sekitar 1.000 yuan? Apa dia tidak tahu kalau demi menyenangkan kekasihnya, mereka masing-masing memikirkan lagu-lagu terbaik untuk dinyanyikan dalam perjalanan ke sini. Gadis ini cuma mempermainkan mereka. Dengan alis mata berkedut, lelaki itu bertanya, "Kita pergi begitu saja?" Dia mengerutkan bibirnya. "Kamu kelihatan lelah, aku ingin kamu istirahat lebih awal." Tatapannya dipenuhi kehangatan. Itulah alasannya, iya, bibirnya melengkung membentuk senyum yang paling mempesona dan agung. Senyum itu mengharukan dan menyentuh. "Mari kita duduk sebentar lagi." Dia menganggapnya sebagai menghabiskan waktu bersamanya. Kerumunan orang gembira mengetahui bahwa ia akan bertahan. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin banyak hal mulai terjadi. Meskipun para lelaki tua ini sudah tidak muda lagi, bukan berarti mereka kehilangan semangat. Demi menyenangkan Muyase, mereka menyanyikan semua lagu yang mereka tahu. Awalnya dia mampu menahannya, tetapi makin lama dia mendengarkan, makin gelisah dia jadinya. Gairahku, yo, seperti api. Membakar seluruh gurun. Aha. Saat itu, salah satu petinggi perusahaan peralatan listrik melepas mantelnya dan meraih mikrofon. Begitu membuka mulut, ia melolong seperti serigala yang sekarat. Saat ia menyanyikan setiap baris, penonton bersorak-sorai sambil melempar telur. Suasananya sedang berada di puncaknya. Tanpa sepengetahuan mereka, di sisi lain, tanah itu sudah membeku. Apa namanya? KTV milik lelaki tua yang kesepian. Mungkin itu saja. Muyase di kursi utama masih tampak agak tenang. Wajahnya pada dasarnya tetap tanpa ekspresi. Sementara itu, Yun Sishi merasa penyanyi itu terdengar seperti tersambar petir. Ia ingin tertawa, tetapi ia hanya bisa menyembunyikan rasa gelinya karena itu tidak sopan. Pria tua itu jelas-jelas bernyanyi dengan nada yang salah, tetapi wanita itu tetap melawan kata hatinya dan memujinya. "Aduh. Direktur Wang, aku tidak tahu kalau suaramu begitu merdu." Dia tamat. Tiba-tiba, dia merasa sedikit menyesal karena tetap tinggal. Dengan susah payah, ia menahannya hingga akhir lagu. Duduk lemas di sofa, ia mendesah. Ia bahkan tak bisa tersenyum lagi sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit. Setelah itu, beberapa orang menyerahkan mikrofon kepada seorang pria yang agak muda. Menurut mereka, ia adalah seorang pemimpin muda dari sebuah kelompok keuangan. Penonton memujinya, mengatakan bahwa ia hebat dalam bernyanyi. Cara ia menyanyikan, A Chinese Ghost Story, mampu mengguncang dunia. Itu sungguh di luar surga. Kisah hantu Tiongkok. Apakah itu lagunya Zhang Guorong? Ketertarikannya langsung tergugah. Mendengarkan lagu ini sangat menyenangkan karena emosional, menyenangkan, dan merupakan lagu favorit klasik. Aduh, saat lelaki itu membuka mulutnya, kakinya gemetar karena terkejut. Dia benar-benar berhasil menonjolkan semangat dalam lagu tersebut. Rahangnya bergetar. Siapa yang bilang pemuda ini bisa menyanyikan melodi yang menggetarkan bumi? 999 lagu ini milik surga. Siapakah yang mengatakan anak muda ini bisa menyanyikan melodi yang menggemparkan? Hal ini tidak sepenuhnya salah karena ia memang menggemparkan tempat itu dengan nyanyiannya. Nada suaranya yang tidak rata bagaikan suara setan yang membuatnya trauma tanpa ampun. Setelah ia menyelesaikan lagunya, ia terpaksa memeluk dadanya, menahan rasa sakit yang tak terkira, dan memaksakan senyum sambil mengacungkan jempol. Sambil mendesah penuh arti, ia berkata kepada pemuda itu, "Lagu ini milik surga. Aku sungguh mengagumimu." Pria itu mengacak-acak rambutnya, merasa malu atas pujiannya sebelum tersenyum malu-malu. Demikianlah, selama setengah jam berikutnya, ia terus-menerus diganggu oleh suara-suara setan yang bertubi-tubi. Awalnya ia gelisah, tetapi akhirnya terbiasa menjelang akhir. "Nona Yun, bagaimana kalau kau menyanyikan sebuah lagu untuk tuanmu? Karena kau sudah di sini, sekalian saja kau pamerkan kemampuanmu."
Tak seorang pun berani mengundang pria itu sendiri untuk bernyanyi. Namun, melihat wanita yang tampak cantik ini, mereka dengan berani membujuknya. Ia cemberut sejenak sebelum melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sebaiknya aku tidak. Pria di sampingnya tiba-tiba bertanya dengan nakal, aku ingin mendengar nyanyianmu. Dia berbalik menatapnya dengan kaget. Apa dia bermaksud mempermalukanku seperti ini? Dengan dukungannya, yang lain menjadi semakin berani dan riuh. Nona, tolong, tuanmu sudah bicara, ayo nyanyikan sebuah lagu untuk kami. Benar sekali, jangan malu-malu, kita satu keluarga di sini. Kita adalah satu keluarga, persetan dengan keluarga ini. Tetap, karena kekasihnya ingin ia bernyanyi, ia pun dengan senang hati menurutinya. Ia berjalan ke konsol karaoke dan duduk. Ia meminta lagu karya Karen Mok, salah satu lagu favoritnya. Liriknya indah dan menyentuh. Lagu itu memiliki beberapa versi, dan meskipun ia pertama kali mendengarnya dinyanyikan oleh Kikin saat masih kecil, ia lebih menyukai versi Karen Mok. Ia mengambil mikrofon bersih di sampingnya, yang belum tersentuh ludah para pria yang sebelumnya menyembur, lalu duduk di panggung mini. Ruangan yang luas itu langsung hening ketika alunan piano yang lembut terdengar. Sambil memegang mikrofon di tangannya, dia mulai bernyanyi penuh kasih sayang mengikuti alunan musik yang merdu. Dahulu kala, kamu memiliki aku dan aku memiliki kamu. Dahulu kala, kau meninggalkanku menuju langit yang jauh. Dunia luar begitu menarik, dan dunia luar begitu tanpa harapan. Ketika Anda menemukan dunia luar yang menarik, aku di sini memberkatimu dengan hatiku. Di setiap matahari terbenam, aku di sini selalu memperhatikanmu. Langit mungkin sedang hujan, tapi aku selalu di sini, menunggu kepulanganmu. Suaranya lembut dan menyembunyikan banyak liku-liku. Suaranya mengalir lembut dan halus, namun syarat emosi, yang sangat cocok untuk melodi yang begitu tenang. Dia sangat terlibat dalam nyanyiannya, dan seperti penyanyi berpengalaman, dia membawakan lagu itu dengan jiwanya. Dia menjadikan lagu ini sebagai lagu miliknya, dan semua orang tertarik dengan suaranya yang merdu. Bahkan bola mata lelakinya berubah menjadi penuh perenungan saat ia terhanyut dalam nyanyiannya. Liriknya sederhana namun sangat indah dan suram. Banyak dari pria-pria yang hadir adalah pemilik bisnis besar. Beberapa mewarisi kekayaan keluarga dan menjalani kehidupan yang menyenangkan di masa muda. Sayangnya, kepolosan mereka direnggut setelah terlibat dalam berbagai kompetisi setelah mengambil alih bisnis keluarga. Perjuangan tanpa henti membuat mereka babak belur, tetapi mereka hanya bisa bertahan dalam diam. Namun, sebagian besar dari mereka yang duduk di sini telah meninggalkan kampung halaman mereka di masa muda untuk tinggal di kota besar dan membangun nama bagi diri mereka sendiri. Mereka memulai sebagai orang-orang miskin tanpa apapun, dan perjalanan mereka penuh dengan keringat, rasa sakit, dan kemunduran pada awalnya sebelum mereka membawa bisnis mereka ke tempat mereka sekarang. 1000 kemarahan Tuan Muda. Setiap orang punya penyakit, yaitu memiliki ingatan. Memiliki status tinggi pada hakikat merupakan posisi yang sepi. Orang-orang yang hadir di sini hari ini memiliki nilai yang luar biasa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki masa lalu yang menyedihkan dan pahit. Seseorang akan mendesah tiada henti ketika memikirkan kehidupan sementara yang penuh penyesalan dan kesedihan. Mereka semua mungkin memiliki darah baja dan terbiasa dengan cara kerja masyarakat, di mana yang lemah diabaikan demi yang kuat, tetapi bahkan yang terkuat hatinya pun bisa memiliki kekurangan yang rapuh. Lagu ini tak henti-hentinya membangkitkan kenangan pahit mereka. Tak seorang pun pendengar yang tak tersentuh olehnya. Saat Muyaze mendengarkan, pandangannya berangsur-angsur kabur. Dia tiba-tiba menatap Yun Sishi di peron. Pada saat itu, cahaya menyinari profilnya yang sunyi. Separuh wajahnya tersembunyi dalam bayangan, membuatnya sedikit kurang jelas, tetapi ia bisa mendengar sedikit rasa sakit dalam suaranya saat ia bernyanyi. Biasanya hal itu hampir tidak terasa, tetapi suaranya terdengar lemah dan sakit. Saat lagu berakhir, ruangan itu terasa sunyi. Orang-orang di sofa memegangi dahi mereka sementara air mata mengalir tanpa suara. Beberapa memegang hidung mereka yang berair dengan mata penuh kepahitan dan kepedihan. Ia berdiri, sedikit malu. Karena berada di bawah sorotan lampu, ia tak bisa melihat pergerakan di kursi-kursi, tetapi saat ia melangkah turun, ia ditarik oleh sepasang lengan yang kuat. Ia mendongak kaget, hanya untuk melihat sisi wajah tampan Muyaze. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar ia mengikuti kata hatinya dan merangkul bahu Muyaze. Selama ini, mengapa aku tidak tahu kalau kamu jago bernyanyi?
Itu karena kamu belum pernah mendengarku bernyanyi sebelumnya. Tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar dari lantai 2. Perlahan-lahan, semua orang bertepuk tangan meriah. Semua orang sangat mengagumi penampilannya. Baru sekarang ia menyadari bahwa mereka masih di KTV. Dengan malu-malu ia mendorong pria itu dan bergumam pelan, "Hei, ada orang di sini." Saat penonton menyaksikan adegan yang begitu mengharukan, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyemangati. "Silakan nyanyikan satu lagu lagi. Kalian benar-benar bernyanyi dengan baik. Tuanmu, mengapa tidak menghadiahi kami wajah dan bernyanyi sebuah lagu bersama Nona Yun?" Mendengar kata-kata mereka, perempuan itu mengangkat kepalanya dengan hangat, matanya berbinar-binar dan pipinya memerah. Ia berkata dengan penuh kerinduan, "Iya, kamu juga harus menyanyikan sebuah lagu. Aku ingin sekali mendengarkanmu." Sambil berkata begitu, ia mengedipkan mata, seolah membayangkan situasi romantis. Ia menyemangatinya dengan lebih bersemangat, "Ayo, kita bernyanyi bersama. Ayo kita nyanyikan, I Miss You So Much." Pria itu terdiam. Lagu cinta ini merupakan duet pria wanita, dan dinyanyikan oleh Gu Xing's dan Su Xintian. Saat lagu ini dirilis, lagu ini langsung menduduki puncak penjualan album. Dia memalingkan mukanya, seolah tak peduli pada mereka, sementara raut wajahnya mendingin. "Aku tak tahu cara bernyanyi." Dia tidak ingin menyanyikan lagu cinta dengan lirik seperti, "Aku mencintaimu," dan, "Kau mencintaiku." Dia memelototinya dengan dengki, tak mempercayai kata-katanya. "Tidak, kau pasti tahu caranya. Kau punya perusahaan hiburan atas namamu, bagaimana mungkin seseorang yang mengelola selebritas tidak bisa bernyanyi?" Ia berargumen dengannya menggunakan psikologi untuk mencapai keinginannya, tetapi pria itu tidak mau menerima tipu dayanya. Sambil meliriknya, ia berkata dengan suara tegas, "Aku tidak akan bernyanyi." Dia tampak kesal, tetapi pria itu mengabaikannya. Wanita itu menatapnya sebelum mengabaikannya juga. Ia berbalik untuk memilih lagu dan mengangkat mikrofon lain. Sambil tersenyum, ia bertanya, "Siapa yang mau berduet denganku?" Selanjutnya bab 1001 kamulah yang paling menyebalkan.